berbunyi tepat ketika dokter paling berpengalaman di rumah sakit itu menggeleng pelan. Bayi dari keluarga terkaya kota ini dinyatakan hampir tak tertolong, sementara ruangan dipenuhi doa, uang, dan keputusasaan. Di luar pintu kaca, seorang bocah yatim berusia 10 tahun berdiri diam, menunggu sisa roti dari kantin. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang mendengarkan. Namun bocah itu melihat sesuatu yang semua orang dewasa lewatkan. Ketika keputusan untuk menyerah hampir diambil, satu langkah kecil dari bocah tanpa siapa-siapa itu mengubah arah nasib. Pertanyaannya bukan apakah bayi itu akan hidup, melainkan harga apa yang harus dibayar setiap hati yang menyaksikannya. Di balik lampu operasi, rahasia kecil itu menunggu terungkap, mengguncang keyakinan tentang siapa yang pantas disebut penyelamat di malam penuh hujan. Apakah kamu siap mengetahui bagaimana satu keberanian sunyi menantang takdir malam itu? Bunyi alarm jantung itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh lantai 7 terasa menyempit. Lampu merah di atas pintu ruang operasi berkedip pelan, seolah ragu apakah masih pantas memberi harapan. Di balik kaca tebal, tubuh bayi sekecil kepalan tangan terbaring diam, dikelilingi selang dan mesin yang bekerja lebih keras daripada manusia di sekitarnya. Rumah sakit swasta itu jarang merasakan kepanikan seperti malam ini. Biasanya, semua bergerak rapi, dingin, dan terkendali. Namun malam itu, lorong-lorong berkilau marmer berubah menjadi jalur kecemasan. Sepatu dokter berlari lebih cepat dari biasanya. Perawat saling berpapasan tanpa senyum. Udara terasa lebih berat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dilepaskan. Tekanan turun lagi, bisik seorang perawat, nyaris tak terdengar. Seorang dokter senior menghela napas panjang. Tangannya tetap bergerak, tapi sorot matanya mulai kehilangan keyakinan. Mesin-mesin tercanggih telah dipasang. Konsultan terbaik dipanggil dari rumah, bahkan dari kota lain. Semua yang bisa dibeli uang sudah ada di ruangan itu. Namun grafik di monitor menolak untuk patuh. Di ruang tunggu VIP, 2 orang dewasa duduk berjauhan meski hanya dipisahkan satu kursi. Jas mahal pria itu terlipat rapi, tapi jemarinya gemetar tanpa ia sadari. Perempuan di sampingnya memeluk tas tangan seolah itu satu-satunya benda yang masih nyata. Rambutnya tersisir sempurna, tapi matanya merah dan kosong. Dokter terbaik ada di dalam, kata seseorang mencoba menenangkan. Tak ada jawaban, karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, uang tidak terdengar seperti solusi. Waktu berjalan dengan cara yang kejam. Setiap menit terasa terlalu panjang, namun hasilnya tetap sama. Pintu ruang operasi terbuka sebentar, lalu tertutup lagi. Seorang dokter keluar hanya untuk mencuci tangan, wajahnya pucat di bawah lampu putih. Masih kami usahakan, katanya singkat, lalu kembali masuk. Kalimat itu diulang berkali-kali, hingga maknanya perlahan menipis. Di ujung lorong yang sama, jauh dari sofa empuk dan dispenser kopi, seorang bocah duduk bersandar di dinding. Jaket tipisnya tak cukup menahan dingin AC yang tak pernah dimatikan. Namanya Raka. Usianya 10 tahun, mungkin 11. Ia sendiri lupa tanggal pastinya. Yang ia tahu, malam adalah waktu paling aman baginya untuk berada di rumah sakit ini. Disinilah ia biasa menunggu. Menunggu sisa roti. Menunggu perawat yang iba. Menunggu lampu-lampu yang tak pernah padam, memberi rasa hangat palsu yang cukup untuk bertahan. Raka sudah hafal suara rumah sakit. Ia tahu perbedaan langkah dokter yang yakin dan yang ragu. Ia tahu kapan perawat tersenyum tulus dan kapan hanya sopan. Dan malam ini, suara-suara itu berbeda. Lebih cepat, lebih tegang. Seperti hujan yang akan jatuh tapi tertahan. Ia mengangkat kepala saat pintu ruang operasi terbuka lagi. Melihat sekilas tubuh kecil di balik kain hijau. Melihat monitor dengan garis yang naik turun tak beraturan. Ia tak mengerti angka-angka itu, tapi ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Kenapa warnanya begitu? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tak ada yang mendengar.
Tak ada yang peduli. Seorang petugas keamanan lewat dan meliriknya sekilas. Raka menunduk, pura-pura sibuk dengan sepatu lusuhnya. Ia sudah belajar satu hal penting sejak lama. Jika terlalu terlihat, ia akan disuruh pergi. Di ruang operasi, seorang dokter muda berbisik pada seniornya. Responsnya lambat. Sudah kita ulangi prosedur. Senior itu tak langsung menjawab. Ia menatap monitor terlalu lama, seolah berharap garis-garis itu berubah karena tatapannya. Panggil konsultan lagi, katanya akhirnya. Tadi sudah, jawab yang lain pelan. Keheningan menyusup di antara bunyi mesin. Bukan keheningan yang tenang, melainkan yang menekan dada. Raka berdiri perlahan. Kakinya kaku karena terlalu lama duduk. Ia mendekat beberapa langkah. Cukup untuk melihat pantulan wajahnya di kaca ruang operasi. Wajah kurus, mata besar, rambut sedikit kusut. Di balik pantulan itu, ia melihat bayi kecil yang dadanya naik turun tidak teratur. Ingatan lama muncul tanpa diundang. Adiknya, di rumah kontrakan sempit. Napas yang berbunyi aneh saat tidur. Posisi tubuh yang selalu membuatnya tampak lebih tenang. Raka tak tahu istilahnya, tapi ia ingat rasa panik, rasa tak berdaya, dan akhirnya kehilangan. Tangannya mengepal. Ada rasa tidak enak yang menekan perutnya. Di ruang tunggu VIP, seorang pria berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kenapa lama sekali? Suaranya meninggi, lalu langsung merendah saat menyadari semua mata tertuju padanya. Tak ada yang menjawab dengan pasti. Seorang perawat keluar dengan wajah lelah. Mohon bersabar, katanya singkat. Kata itu terdengar kosong. Raka melihat perawat itu lewat di depannya. Wajahnya berkeringat, matanya sayu. Di tangannya ada kantong kecil bekas alat medis. Raka menangkap percakapan setengah terputus. Posisinya sulit, responsnya aneh, kata perawat itu pada rekannya. Raka menoleh kembali ke kaca. Bayi itu diam. Terlalu diam. Di dadanya, jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia tahu perasaan ini. Perasaan ketika sesuatu salah, tapi orang-orang besar tak mau mendengarkan. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu berhenti. Di belakangnya, lorong panjang dan dingin terbentang. Di depannya, dunia orang-orang kaya dengan masalah yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Di antara keduanya, kaca tebal memisahkan. Seorang dokter keluar lagi. Kali ini lebih lama. Ia menunduk, mengusap wajahnya. Siapkan opsi terakhir, katanya pada perawat. Kalimat itu seperti palu yang jatuh perlahan. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Ada dorongan aneh yang membuat kakinya ingin bergerak maju. Tapi ia ragu. Ia hanya bocah yatim. Tak sekolah. Tak punya siapa-siapa. Suaranya tak pernah dianggap penting. Namun ia tetap berdiri di sana, menatap kaca, merasa dunia di seberang terlalu mahal untuk gagal, dan dunia tempat ia berdiri terlalu murah untuk didengar. Malam itu, jurang antara keduanya terasa semakin lebar, dan di dalam jurang itu, waktu terus berjalan, mendekati keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Grafik di monitor itu turun satu garis lagi, dan kali ini semua orang melihatnya bersamaan. Tidak ada yang berbicara, tapi napas terasa serempak tertahan, seperti ruangan itu baru saja kehilangan udara. Lampu operasi tetap terang, kejam, memperlihatkan setiap detail yang tak ingin disembunyikan. Tangan-tangan bergerak lebih cepat, namun wajah-wajah justru menegang. Setiap prosedur sudah diulang. Setiap kemungkinan sudah dicoba. Alat-alat yang biasanya memberi rasa aman kini terasa seperti benda dingin tanpa jiwa. Bayi kecil itu masih hidup, tapi hidupnya bergantung pada mesin, bukan pada dirinya sendiri. Responsnya tidak stabil, kata dokter anestesi pelan. Dokter utama berdiri di sisi meja operasi, punggungnya lurus, tapi bahunya mulai turun sedikit demi sedikit. Ia dikenal sebagai orang yang tenang, hampir dingin. Bertahun-tahun bekerja di ruang seperti ini telah mengajarkannya satu hal. Emosi adalah kemewahan.
Namun malam itu, aturan itu mulai runtuh. Ulangi sekali lagi, katanya. Sudah 3 kali, jawab perawat, suaranya bergetar tipis. Dokter itu mengangguk, seolah mengerti, tapi matanya tetap menatap bayi itu. Ukurannya terlalu kecil, terlalu rapuh. Setiap sentuhan terasa seperti keputusan besar. Ia menggerakkan jari, memberi isyarat, dan tim kembali bekerja, meski keyakinan mereka mulai terkikis. Waktu tidak lagi terasa seperti menit. Ia berubah menjadi tekanan yang terus menekan, tanpa jeda. Monitor berbunyi, lalu sunyi, lalu berbunyi lagi. Setiap bunyi menjadi pengingat bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang mungkin tak bisa dikalahkan. Di ruang tunggu VIP, suasana berubah dari cemas menjadi tegang. Ayah bayi itu berdiri terlalu lama, lalu duduk lagi, lalu berdiri lagi. Ibunya menatap pintu ruang operasi tanpa berkedip, seolah jika ia berpaling, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kenapa belum selesai? Suaranya pecah. Seorang staf mendekat dengan langkah hati-hati. Kami masih berusaha, Bu. Kami sudah membayar semuanya, jawab sang ayah cepat. Lakukan apapun. Kalimat itu menggantung di udara. Lakukan apapun. Di balik kata-kata itu, ada tuntutan, ada ketakutan, ada keputusasaan yang tak tahu batas. Namun di dalam ruang operasi, dokter-dokter tahu bahwa apapun juga punya konsekuensi. Dokter utama menarik napas dalam. Tangannya berhenti sejenak di udara, sesuatu yang jarang terjadi. Ia menoleh ke rekan-rekannya. Kita harus bicara, katanya pelan. Mereka berkumpul sedikit menjauh dari meja. Suara mesin tetap terdengar, mengisi celah di antara kata-kata yang tertahan. Jika kita lanjutkan, risikonya besar, kata salah satu dokter. Kerusakan bisa permanen. Jika berhenti sekarang, tanya yang lain. Tak ada jawaban langsung. Hanya tatapan yang saling bertabrakan. Dokter utama menunduk, mengusap keningnya. Di kepalanya, daftar kasus lama bermunculan. Pasien yang selamat. Pasien yang tidak. Wajah-wajah yang dulu ia yakini sudah ia lepaskan, kini kembali mengetuk. Kita dokter, katanya akhirnya. Bukan penyihir. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang terlambat. Di lorong luar, Raka berdiri tak jauh dari pintu ruang operasi. Ia sudah lama berhenti merasa dingin. Sekarang yang ia rasakan hanya gelisah yang tak jelas bentuknya. Ia melihat seorang perawat keluar dengan langkah cepat, lalu berhenti di dekat tempat sampah medis. Perawat itu membuang sisa alat infus dengan gerakan kasar. Aneh, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Raka menoleh. Aneh gimana? Tanyanya tanpa sadar. Perawat itu tersentak, baru menyadari kehadiran bocah itu. Ia mendesah. Bukan urusanmu. Namun sebelum pergi, ia menambahkan pelan, tandanya enggak jelas. Seperti bukan di situ masalahnya. Kalimat itu menancap di kepala Raka. Ia memandang kembali ke kaca. Napas bayi itu. Posisi tubuhnya. Warna kulit yang berubah sedikit ketika selang digeser. Rasa tidak enak di dadanya kembali menguat. Ingatan tentang adiknya datang tanpa ampun. Malam panas. Tikar tipis. Napas tersengal yang terdengar lebih parah saat telentang. Raka kecil mengangkat kepala adiknya, memiringkan tubuhnya, dan untuk sesaat, napas itu terdengar lebih lega. Tak ada dokter. Tak ada rumah sakit. Hanya naluri dan ketakutan. Di ruang operasi, diskusi semakin berat. Suara diturunkan, tapi emosi meninggi. Kita bisa memperpanjang hidupnya, bukan menyelamatkannya, kata seorang dokter muda. Orang tuanya tidak akan menerima itu, jawab yang lain. Dokter utama menatap bayi itu lagi. Wajah kecil tanpa ekspresi. Dada yang naik turun tak beraturan. Ia teringat sumpah yang dulu ia ucapkan, tentang kehidupan, tentang martabat manusia. Ia juga teringat konferensi, reputasi, nama baik rumah sakit ini. Jika kita terus memaksa,
katanya pelan, kita hanya menunda hal yang sama. Keputusan mulai terasa, meski belum diucapkan. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter utama keluar. Di ruang tunggu, semua berdiri hampir bersamaan. Udara terasa lebih tipis dari sebelumnya. Ia berjalan mendekat, wajahnya tenang tapi matanya lelah. Kami sudah melakukan yang terbaik, katanya. Ibunya terisak. Maksud dokter. Kondisinya sangat kritis, lanjutnya. Kami harus mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Ayah bayi itu menggeleng. Tidak. Lanjutkan. Apapun risikonya. Dokter itu menahan tatapan. Terkadang berhenti adalah bentuk kepedulian. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Tak ada yang siap menerimanya. Di lorong, Raka merasakan sesuatu runtuh, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Wajah orang-orang dewasa berubah. Suara mereka menurun. Harapan terasa seperti benda rapuh yang mulai retak. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdebar lebih kencang dari bunyi mesin tadi. Ia tahu tempatnya bukan di sini. Ia tahu suaranya kecil. Namun ia juga tahu perasaan ini tak akan pergi jika ia diam. Di dalam ruang operasi, dokter-dokter kembali ke posisi mereka, tapi kali ini gerakan mereka lebih lambat. Seolah menunggu izin untuk berhenti. Monitor berbunyi lagi, lebih pelan, lebih jarang. Waktu seakan menunggu keputusan akhir. Dan di tengah lorong yang dingin itu, seorang bocah yatim menatap kaca dengan mata penuh ragu, membawa satu ingatan sederhana yang tak tercatat di buku medis manapun, bersiap melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum yakin pantas ia lakukan. Langkah kecil itu terdengar terlalu keras di lorong yang sunyi. Raka berhenti di depan pintu ruang operasi, jantungnya berdegup lebih cepat daripada bunyi monitor di dalam sana. Kaca tebal memantulkan wajahnya yang pucat, dan untuk sesaat ia hampir mundur. Ia mengangkat tangan, ragu, lalu mengetuk pelan. Seorang perawat menoleh tajam. Kamu ngapain di sini? Suaranya rendah tapi tegas. Raka menelan ludah. Saya mau bilang sesuatu. Perawat itu melangkah mendekat, tubuhnya menghalangi pintu. Pergi, ini bukan tempatmu. Kata-kata itu seharusnya cukup untuk menghentikannya. Biasanya memang begitu. Tapi malam ini, rasa di dadanya lebih kuat daripada rasa takut. Raka menatap melewati bahu perawat, ke arah bayi kecil yang hampir tak bergerak. Napasnya, katanya cepat, sebelum keberaniannya habis. Kalau posisinya berubah, napasnya juga berubah. Perawat itu terdiam sesaat, lalu menghela napas kesal. Kamu nggak tahu apa-apa. Ia mencoba menggiring Raka menjauh. Namun suara itu terdengar oleh perawat lain yang baru keluar dari ruangan. Mereka saling pandang, bingung, lelah. Apa katanya? Tanya perawat kedua. Anak ini sok tahu, jawab yang pertama. Raka meremas ujung jaketnya. Saya lihat tadi. Waktu kepalanya agak miring, warnanya beda. Lebih, enggak pucat. Kalimat itu keluar terpatah-patah, tapi matanya tidak berbohong. Ada keyakinan polos yang sulit dijelaskan. Perawat kedua menoleh ke arah kaca, lalu kembali ke Raka. Kamu lihat dari mana? Tanyanya lebih pelan. Dari sini, jawab Raka, menunjuk lantai yang sama. Percakapan itu menarik perhatian. Dokter utama, yang berdiri tak jauh di dalam ruangan, mendengar namanya dipanggil. Ia keluar dengan langkah berat, wajahnya menyimpan kelelahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Ada apa? Tanyanya singkat. Perawat pertama menunjuk Raka. Anak ini mengganggu. Dokter itu menatap Raka sekilas, lalu hendak berpaling. Namun Raka berbicara lagi, suaranya gemetar tapi jelas. Dot,
Napas bayinya beda kalau posisinya beda. Kalimat itu membuat dokter berhenti. Bukan karena isinya, tapi karena cara mengatakannya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada tuntutan. Hanya pengamatan sederhana, seperti seseorang yang sudah melihat hal serupa sebelumnya. "Kamu siapa?" tanya dokter itu. "Raka," jawabnya pelan. "Kamu sekolah kedokteran?" tanya dokter itu lagi, nada suaranya datar. Raka menggeleng. "Enggak." Beberapa orang di lorong mendesah pelan. Seorang petugas keamanan mulai melangkah mendekat. Ibunya bayi itu, yang sejak tadi berdiri tak jauh, menatap Raka dengan mata basah dan marah. "Usir dia," katanya tajam. "Ini bukan permainan." Raka tersentat, tapi tetap berdiri. Tangannya gemetar hebat sekarang. "Saya cuma bilang apa yang saya lihat," katanya, hampir berbisik. Dokter utama menatapnya lebih lama kali ini. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kata-kata itu membuka pintu ingatan lama. Kasus lama. Kuliah yang hampir ia lupakan. Bayi dengan kondisi langka. Gejala yang tampak sepele. Perubahan kecil yang menentukan hidup dan mati. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Logika berkata ini kebetulan. Emosi berkata waktu hampir habis. "Pak Dokter," kata salah satu perawat pelan. Grafiknya makin turun. Kata-kata itu memotong keraguan seperti pisau. Dokter itu menoleh kembali ke Raka. "Apa yang kamu lihat persisnya?" Raka terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menarik napas dalam, mencoba mengingat sejelas mungkin. Kalau bayinya telentang, napasnya berat. Kalau agak miring, kayak lebih lega. "Ke kiri atau kanan?" tanya dokter itu cepat. Raka berpikir sejenak. Tadi ke kiri. Beberapa perawat saling pandang. Yang tadi mengusirnya menggigit bibir, ragu. "Ini tidak ilmiah," kata seorang dokter lain yang ikut keluar. "Kita nggak bisa dengar anak kecil." Ibunya bayi itu mengangguk cepat. "Benar. Jangan buang waktu." Dokter utama merasakan dadanya mengencang. Ia tahu risikonya. Mendengarkan bocah ini bisa dianggap putus asa. Bisa merusak reputasi. Tapi mengabaikannya juga terasa seperti mengkhianati nalurinya sendiri. Ia menatap kembali ke dalam ruang operasi. Monitor berbunyi lebih jarang sekarang. "Berapa lama lagi?" tanyanya pada tim. "Menit," jawab seseorang. Keheningan jatuh seperti selimut tebal. Semua mata kembali ke Raka. Bocah itu berdiri kaku, sadar penuh bahwa apapun yang terjadi setelah ini bisa menjadi kesalahannya. "Aku cuma pernah lihat," katanya lirih, seolah meminta maaf lebih dulu. "Dulu adikku begitu." Kata itu sederhana, tapi menghantam. "Adik, sakit." "Pernah." Dokter itu menutup mata sesaat. Dalam pikirannya, ia melihat wajah-wajah lama yang gagal ia selamatkan. Ia membuka mata lagi, kali ini dengan keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami. "Beri aku 1 menit," katanya. "Dok," protes dokter lain. 1 menit, ulangnya, tegas. Ia berbalik masuk ke ruang operasi. Perawat-perawat mengikutinya, sebagian ragu, sebagian berharap. Di luar, orang tua bayi itu saling berpandangan, bingung, marah, takut. Raka berdiri sendirian di lorong. Kakinya terasa lemas. Ia tak tahu apakah ia baru saja membantu atau memperburuk segalanya. Ia hanya tahu ia sudah melakukan satu hal yang selama ini tak pernah ia lakukan. Ia bersuara. Di dalam ruang operasi, dokter utama berdiri di samping meja, menatap bayi itu dengan sudut pandang baru. Ia memberi instruksi singkat, hati-hati, hampir berbisik. "Ubah posisinya sedikit." Perawat ragu, lalu bergerak. Detik-detik berikutnya terasa panjang, menahan napas seluruh ruangan. Dan di luar, Raka menatap pintu tertutup itu, mendengar bunyi monitor yang berubah samar, tanpa tahu apakah ia baru saja membuka pintu harapan atau pintu penyesalan yang tak bisa ditutup kembali.
Monitor itu berbunyi satu kali, lalu hening terlalu lama. Seisi ruang operasi membeku, seolah dunia menahan napasnya sendiri. Dokter utama mengangkat tangan sedikit, isyarat yang nyaris tak terlihat, tapi semua orang memahaminya. Pelan, katanya. Ikuti instruksi. Perawat mendekat, tangannya gemetar halus. Tubuh bayi itu diputar perlahan, sangat hati-hati, seperti memindahkan benda rapuh yang bisa pecah hanya karena niat baik. Selang-selang ditahan, kabel-kabel dijaga agar tak tertarik. Setiap sentimeter terasa seperti perjudian. Di balik kaca, orang tua bayi itu berdiri berdampingan tanpa saling menyentuh. Mata mereka tak berkedip. Tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Tapi bibir sang ibu bergerak tanpa suara, berulang-ulang. Posisi stabil, tanya dokter utama. Stabil, jawab perawat, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Detik berjalan. 5, 10, 20. Terlalu lama untuk sekadar menunggu, terlalu singkat untuk berharap. Garis di monitor masih lemah, naik turun seperti enggan berjanji apapun. Kita lihat responsnya, kata dokter itu lagi, lebih pada dirinya sendiri. Di lorong luar, Raka berdiri menempel ke dinding. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia tidak bisa melihat apapun sekarang, hanya mendengar bunyi samar dari balik pintu. Setiap bunyi terasa seperti ketukan di dadanya sendiri. Ia menunduk, menatap lantai mengilap yang memantulkan bayangannya. Bayangan bocah kecil yang mungkin baru saja mencampuri sesuatu yang terlalu besar untuknya. Di dalam, dokter anestesi mendekat ke monitor. Ada perubahan, katanya ragu. Semua kepala menoleh bersamaan. Garis itu sedikit lebih teratur. Tidak kuat, tidak normal, tapi berbeda. Ulangi pengukuran, kata dokter utama cepat. Perawat lain bergerak. Angka muncul kembali. Masih rendah, tapi tidak jatuh seperti sebelumnya. Ruangan tidak bersorak. Tidak ada yang berani. Mereka terlalu sering melihat harapan palsu. Lanjutkan, kata dokter itu pelan. Jangan balikkan lagi. Waktu kembali melambat. Lampu operasi terasa semakin panas. Keringat mengalir di pelipis, di punggung, di bawah masker. Tangan-tangan bekerja tanpa bicara, seolah suara bisa mengganggu keseimbangan rapuh yang baru saja terbentuk. Monitor berbunyi lagi. Kali ini lebih cepat. Detaknya naik, bisik seseorang. Dokter utama mendekat, matanya tak lepas dari layar. Di dalam kepalanya, dua suara bertabrakan. Satu berkata ini kebetulan. Yang lain berkata ia hampir melewatkan sesuatu yang sederhana. Tambahkan oksigen sedikit, katanya. Siap. Selang disesuaikan. Udara mengalir. Dada kecil itu naik, lalu turun. Naik lagi, lebih teratur. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang menyerupai ritme. Di luar, ayah bayi itu meraih tangan istrinya tanpa sadar. Jari-jari mereka saling mengunci, kuat, seperti takut terlepas. Kenapa bunyinya beda? Bisik sang ibu. Tak ada yang menjawab. Semua masih terlalu takut untuk mengartikan perubahan. Di sudut ruang operasi, seorang dokter muda menelan ludah. Ini bisa berhasil, katanya, setengah tak percaya. Dokter utama menoleh cepat. Jangan bilang itu dulu. Seolah menantang kata-kata itu, monitor tiba-tiba melambat lagi. Garis menurun. Bunyi memanjang. Tidak, gumam perawat. Fokus, kata dokter utama tajam. Jangan panik. Ia mendekat lebih jauh, hampir menempel pada meja. Periksa jalan napasnya. Perawat mengikuti. Ada jeda. Detik yang terasa seperti hukuman. Lalu, sebuah bunyi kecil muncul. Bukan dari mesin. Bukan dari monitor. Suara itu lemah, serak, hampir tak terdengar. Tapi nyata. Tangisan. Semua membeku. Tidak ada yang langsung bergerak. Seolah takut suara itu menghilang jika mereka bernapas terlalu keras. Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih kuat.
Dia bernapas sendiri, kata seseorang, suaranya pecah. Dokter utama menutup mata sesaat. Ketika membukanya kembali, ada kilap yang jarang terlihat di sana. Bukan kemenangan. Lebih seperti kelegaan yang terlambat. Pertahankan, katanya pelan. Jangan lepas fokus. Tangisan itu berlanjut, tidak keras, tapi cukup untuk mengisi seluruh ruangan. Mesin-mesin masih bekerja, tapi kini terdengar seperti latar belakang, bukan penentu. Di luar, pintu ruang operasi terbuka sedikit. Seorang perawat keluar dengan mata berkaca-kaca. Dia merespons, katanya. Ibunya bayi itu runtuh seketika. Lututnya lemas, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ayahnya memeluknya erat. Wajahnya hancur oleh air mata yang tak pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Terima kasih, katanya berulang kali, entah pada siapa. Di lorong, Raka mendengar suara tangis itu. Bukan tangis orang dewasa. Tangis bayi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tersengal. Kakinya gemetar, hampir tak mampu menahan tubuhnya sendiri. Ia tidak tahu harus merasa apa. Lega, takut, bersalah. Semuanya bercampur. Dokter utama keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya masih serius, tapi langkahnya lebih ringan. Kondisinya membaik, katanya. Masih kritis, tapi ada harapan. Kata harapan terdengar seperti sesuatu yang baru saja ditemukan kembali. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya benar-benar melihat Raka berdiri di sana. Bocah kecil dengan mata besar dan wajah pucat. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan. Hanya pengakuan sunyi bahwa sesuatu telah berubah. Di dalam ruang operasi, tim medis mulai membersihkan, menata ulang, menjaga stabilitas yang baru lahir. Tidak ada yang bersorak. Mereka tahu betapa rapuhnya momen ini. Di lorong, Raka merapatkan jaketnya. Ia merasa hangat dan dingin bersamaan. Ia tak yakin apakah ia baru saja melakukan hal paling benar dalam hidupnya, atau hanya beruntung di saat yang tepat. Malam itu belum selesai. Dan meski satu nyawa baru saja menolak menyerah, pertanyaan lain mulai menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin lebih berat daripada detik-detik tadi. Pagi datang tanpa suara sirene, tanpa langkah tergesa, tanpa monitor yang berteriak. Cahaya matahari masuk melalui jendela rumah sakit dengan cara yang hampir sopan, seolah tahu bahwa tempat ini baru saja melewati sesuatu yang berat. Lorong-lorong kembali bersih dan rapi, tapi wajah-wajah yang melintas membawa bekas malam panjang yang belum sepenuhnya pergi. Beberapa perawat berjalan lebih pelan dari biasanya. Beberapa dokter menatap lantai lebih lama sebelum masuk lift. Rumah sakit itu kembali berfungsi, tapi tidak sepenuhnya sama. Dokter utama berdiri sendirian di depan jendela ruang staf. Jas putihnya tergantung rapi, tapi ia belum mengenakannya. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin. Ia tidak meminumnya. Pikirannya masih tertinggal pada suara tangis kecil yang semalam memecah kebekuan. Ia mengingat detik ketika ia hampir berkata cukup. Detik ketika ilmu yang ia banggakan menyentuh batasnya sendiri. Kadang kita terlalu yakin, gumamnya pelan, lebih kepada pantulan dirinya di kaca. Seorang perawat mengetuk pintu. "Dot, keluarga bayi ingin bertemu." Ia mengangguk pelan. Sebentar. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih berat, namun juga lebih jujur. Di ruang tunggu VIP, suasana jauh berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya kelelahan yang perlahan berubah menjadi rasa syukur. Sang ibu duduk sambil memeluk ponselnya, menatap foto bayi mereka yang baru diambil beberapa menit lalu. Sang ayah berdiri di dekat jendela, bahunya masih tegang, tapi matanya tidak lagi kosong. "Dokter," kata sang ayah ketika melihatnya masuk. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Terima kasih." Dokter itu mengangguk. Kondisinya stabil.
Masih perlu pengawasan ketat. Kami mengerti, jawab sang ibu cepat. Kami akan menunggu. Ada jeda, keheningan yang tidak canggung, hanya penuh makna. Sang ayah menelan ludah. Tentang semalam. Dokter itu menatapnya. Ya, ada anak, katanya ragu, yang bicara soal posisi. Dokter itu mengangguk lagi. Namanya Raka. Mereka saling pandang. Untuk pertama kalinya, status dan gelar tidak berdiri di antara mereka. Hanya dua manusia yang menyadari bahwa hidup anak kecil mereka bergantung pada sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Kami ingin bertemu dia, kata sang ibu. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di depan pintu ruang kecil itu. Rambutnya masih kusut. Jaket tipisnya sama seperti semalam. Tangannya sibuk meremas ujung kain, kebiasaan lama saat ia gugup. Masuk, kata dokter itu lembut. Raka melangkah perlahan. Ruangan itu terlalu bersih, terlalu sunyi. Ia merasa seperti noda di tengah kesempurnaan. Ibunya bayi itu berdiri lebih dulu. Ia mendekat, lalu berhenti, seolah takut gerakannya salah. Kamu Raka? Tanyanya. Raka mengangguk. Perempuan itu menunduk, sejajar dengan tinggi mata Raka. Terima kasih, katanya sederhana, tapi suaranya bergetar. Raka tak langsung menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk kecil. Sang ayah mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali, sadar bahwa kebiasaan dunia mereka mungkin tidak cocok untuk bocah ini. Kami berutang banyak, katanya. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arga tetap berjalan menyusuri kota, tetap menunggu di sudut-sudut yang sama. Namun caranya berbeda. Ia tidak lagi menunduk terlalu dalam. Ia menyapa dengan suara yang lebih jelas. Ada orang-orang yang tetap mengabaikan. Tapi ada juga yang berhenti. Memberi pekerjaan kecil. Membersihkan meja. Mengantar barang. Bukan banyak. Tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih dari sekadar bertahan. Besok datang lagi, kata seorang pemilik warung suatu sore. Arga mengangguk, tersenyum kecil. Kata-kata itu sederhana, tapi memberinya sesuatu yang jarang ia rasakan. Diharapkan. Di sisi lain kota, Adrian duduk di ruang yang jauh lebih kecil dari kantornya dulu. Tidak ada dinding kaca. Tidak ada pemandangan kota dari atas. Hanya meja kayu, jendela sederhana, dan secangkir kopi yang ia buat sendiri. Ponselnya masih sering berdering, tapi kini ia memilih kapan harus menjawab. Ia tidak lagi mengenakan jas setiap hari. Kemeja polos sudah cukup. Langkahnya lebih pelan. Ada hari-hari ketika ia terbangun dengan rasa cemas. Memikirkan reputasi, kerugian, berita. Namun ada juga hari-hari ketika ia teringat bangku beton itu, dan napasnya menjadi lebih teratur. Ada rapat jam 10, kata asistennya suatu pagi. Bisa ditunda? Tanya Adrian. Asistennya terdiam sejenak. Bisa. Jawaban itu terdengar seperti kemenangan kecil yang tidak pernah ia kejar sebelumnya. Beberapa minggu berlalu. Kota terus bergerak. Cerita tentang kesalahan perusahaan itu tenggelam oleh berita lain. Skandal baru. Wajah baru. Dunia selalu punya hal lain untuk dibicarakan. Namun bagi Adrian, ingatan tentang 2 menit itu tetap tinggal. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penanda. Suatu sore, ia berjalan melewati trotoar yang sama. Tidak ada kamera. Tidak ada kerumunan. Hanya lalu lintas biasa. Ia berhenti sejenak di dekat bangku beton itu. Bangku yang sama, tapi terasa asing. Ia menyentuh permukaannya sebentar, lalu melanjutkan langkah. Di seberang jalan, Arga sedang menyapu halaman warung. Gerakannya cepat, cekatan. Wajahnya lebih berisi. Matanya lebih hidup. Ia berhenti ketika melihat seorang pria berdiri di trotoar. Tidak langsung mengenali. Lalu matanya menyipit. Adrian melihat ke arahnya. Pandangan mereka bertemu dari jauh. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada pelukan. Hanya anggukan kecil. Om,
kata Arga ketika Adrian mendekat. Arga, jawab Adrian. Mereka berdiri canggung sejenak. Suara sapu di lantai. Bau minyak goreng dari dapur. Kamu, kerja? Tanya Adrian. Iya, jawab Arga singkat. Bersih-bersih. Kadang bantu masak. Adrian mengangguk. Bagus. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak perlu. Arga kembali menyapu. Adrian berdiri sebentar, lalu berkata, aku senang melihatmu. Arga berhenti. Ia menoleh. Aku juga. Kata itu keluar begitu saja, tanpa beban. Adrian melangkah pergi. Tidak ada janji bertemu lagi. Tidak ada rencana. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu mereka tidak akan sering bertemu. Mungkin tidak pernah lagi. Dan itu tidak apa-apa. Malam datang. Kota kembali bersinar. Arga duduk di depan warung setelah selesai bekerja, meminum teh hangat. Jaket itu kini tergantung di belakang kursi. Sudah lusuh, tapi ia tidak berniat menggantinya. Setiap lipatan menyimpan cerita. Ia menatap trotoar, mengingat malam ketika dunia terasa berhenti. 2 menit yang sunyi. 2 menit yang membuatnya merasa kecil. Dan 2 menit yang, anehnya, membuka jalan lain. Ia menghembuskan napas, tersenyum tipis. Besok pagi datang lebih awal, kata pemilik warung dari dalam. Iya, jawab Arga. Di apartemen sederhananya, Adrian mematikan lampu. Ia berbaring tanpa televisi menyala. Pikiran-pikirannya tidak lagi berlomba. Ia teringat kata-katanya sendiri dulu, diucapkan tanpa pikir panjang. Ia tidak bisa menariknya kembali. Tapi ia bisa memilih apa yang ia lakukan setelahnya. Ia memejamkan mata. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kalah. Hanya kesadaran bahwa hidup rapuh, dan itu tidak selalu buruk. Kota mungkin melupakan ejekan itu. Trotoar itu akan dilalui ribuan langkah lain. Bangku beton itu akan diduduki orang lain dengan cerita berbeda. Namun bagi Arga dan Adrian, sunyi 2 menit itu akan selalu ada. Bukan sebagai luka terbuka, melainkan sebagai suara kecil yang mengingatkan. Langkah-langkah baru tercipta di tempat yang sama. Tidak spektakuler, tidak disorot, tapi jujur. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup.